Hai, ketemu lagi dengan saya, Ibu Winarni, dalam pembelajaran fisika SMA. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membantu kalian untuk lebih memahami fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak melingkar di dalam dan di luar lingkaran. Sebelum membahas tentang gerak melingkar di dalam dan di luar lingkaran, kita simak video berikut. Kita lihat kereta meluncur, terus dia akan melalui lengkungan. Ini lengkungan menyerupai lingkaran di luar lingkarannya. Di luar lingkaran, kemudian terus ketika dia turun, melewati turunan, ini dia ada di atas lingkaran. Turun lagi, lengkungan lagi, atas lingkaran. Bahkan bisa jadi dia akan melewati lengkungan yang di dalam lingkaran seperti ini. Kita coba lihat diagram gayanya seperti ini. Ini di titik A ketika benda tadi ada di luar lingkaran. Nih lingkarannya itu, ini lintasannya, kemudian bendanya ada di luarnya. Kemudian turun di titik B. A dan B ini namanya benda bergerak melingkar di luar lingkaran. Kemudian dari B turun ke C. Nah, saat di titik C ini, kita bisa katakan bahwa benda di dalam lingkaran. Kalau kita teruskan lingkarannya kan macam gini. Nah, dia di dalam. Sama juga yang di titik D. Juga di dalam lingkaran. Jadi kalau kita katakan bahwa benda bergerak melingkar di luar lingkaran, itu ketika berada di titik A dan titik B. Di dalam lingkaran ketika berada di titik C dan di titik D. Kenapa kita katakan di dalam? Sekali lagi tadi, lintasannya berada di luarnya si benda. Maka dikatakan di dalam lingkaran. Kalau dia di luar lingkaran, maka ini lintasannya, dia ada di luarnya, di seperti ini. Kemudian kita bisa lihat diagram gayanya. Bagaimana diagram gayanya? Ketika berada di puncak, di sini ada gaya berat yang arahnya ke bawah, ada gaya normal yang arahnya ke atas. Sementara ketika di titik B, ini ada gaya berat yang arahnya tetap ke bawah dan gaya normal yang arahnya miring. Karena gaya normal itu digambarkan tegak lurus bidang sentuh. Nih, miring. Nah, di titik C, gaya normalnya juga ke atas, gaya beratnya ke bawah. Sementara di titik D, gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya miring karena tegak lurus bidang sentuh. Pada kasus ini, ada gaya yang kita perlu uraikan. Karena di sini gaya berat di titik B dan di titik D tidak sejajar atau tegak lurus gaya sentripetal. Kita tahu bahwa gaya sentripetal itu arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Menuju ke pusat lingkaran. Sehingga di sini kita perlu menguraikan gaya berat sejajar gaya sentripetal dan tegak lurus gaya sentripetal. Ini yang tegak lurus saya tidak gambarkan karena tidak diperlukan. Yang kita perlukan adalah yang sejajar gaya sentripetal. Nih, kalau ini theta, sudut theta terhadap vertikal, maka pada gambar yang ada di sini, sudut tetanya adalah yang ini. Sehingga uraian yang sejajar gaya sentripetal WY
ini adalah W cos theta. Berbeda dengan yang ada di titik D. Di titik D, gaya yang sejajar gaya sentripetal itu bukan lagi W cos theta, tetapi W sin theta. Ini theta sebenarnya ada di sini. Ini terhadap garis horizontal. Nah, sehingga di sini yang sejajar gaya sentripetal adalah W sin theta. Nah, kita coba lihat analisisnya. Di titik A, kita lihat benda bergerak melingkar, maka sigma F sama dengan M kali AS. Tadi kita lihat bahwa di titik A, gaya berat V menuju ke pusat lingkaran, berarti dia searah gaya sentripetal. Sementara N meninggalkan pusat lingkaran. Maka persamaan untuk titik A, sigma F-nya adalah V min NA. V min NA sama dengan M kali AS. Maka NA sama dengan V min M kali AS. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat di titik C. Di titik C, sigma F sama dengan M kali AS. Sigma F-nya di sini yang menuju ke pusat lingkaran adalah N. Sementara V meninggalkan pusat lingkaran. Maka persamaan di titik C, sigma F-nya NC min V sama dengan M kali AS, maka NC sama dengan V plus M kali AS. Maka kalau kita bandingkan di titik A yang di puncak jalan dan C yang di bawah di dasar, kita lihat bahwa gaya normal di titik C itu lebih besar daripada M kali AS. Sementara di titik A itu NA-nya itu berat dikurangi M kali AS. Maka ketika nanti M kali AS-nya itu sama dengan W atau lebih besar dari W, maka gaya normalnya bisa hasilnya 0 atau minus. Nah, padahal gaya normal tidak mungkin hasilnya minus. Maka ketika nanti hasilnya minus, maka dapat dikatakan bahwa benda lepas dari lintasan. Nah, itu yang kita tidak harapkan terjadi. Maka di sini ketika berada di titik A, ketika berada di sini, kecepatannya harus diatur sedemikian rupa sehingga gaya normalnya itu tetap ada. Nah, sekarang kita lihat di titik B. Di titik B, tetap sigma F sama dengan M kali AS. Sigma F-nya di sini adalah W cos theta dikurangi N. Karena yang menuju ke pusat lingkaran adalah W cos theta. Nah, maka kalau W cos theta dikurangi N sama dengan M kali AS, maka N sama dengan W cos theta dikurangi M kali AS. Nah, baru kemudian yang titik D. Titik D ini, sigma F-nya berarti di sini ada N, ada juga W sin theta. Nah, maka di sini W sin theta plus ND sama dengan M kali AS, maka ND sama dengan M kali AS dikurangi W sin theta. Nah, kalau kita melihat ini, maka di titik D, gaya normalnya itu bisa hasil secara matematis bisa 0 atau minus. Seperti tadi di titik A, gaya normal tidak mungkin harganya minus. Maka kalau hasilnya minus ya berarti gaya normalnya nggak ada. Pada kasus itu berarti benda tidak berada pada lintasan. Kita lihat soal berikut ini. Sebuah mobil dengan massa 2 Newton bergerak di atas jalan seperti gambar. Jika kecepatan mobil 10 meter per second dan R, jari-jari lintasan 50 meter, tentukan gaya normal di titik A dan B. B, kecepatan maksimum mobil saat di A agar tidak lepas dari jalan.
Di sini kita lihat lintasan mobil. Lintasan mobil ketika di titik A. Ini ada di atas lintasan lengkungan. Dan pusat lingkarannya di bawah lengkungan. Maka kita melihat di sini bahwa mobil bergerak di luar lingkaran. Ini lingkarannya. Sementara ketika ada di B, pusat lingkarannya ada di atas, maka di sini kita melihatnya mobil bergerak di dalam lingkaran. Nih, yang A di luar lingkaran, yang B di dalam lingkaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar gaya yang bekerja pada sistem. Pada kasus ini, bendanya adalah mobil. Mobil berada di atas lintasan, maka ada gaya normal yang arahnya ke atas, NA. Sementara di sini juga ada gaya berat, karena benda di atas bumi, berelasi dengan bumi. Maka di sini ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Untuk di titik B, gaya berat tetap ke bawah. Gaya normal arahnya dari lintasan menuju ke benda, yaitu ke atas. Ini N di titik B. Nah, inilah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gaya-gaya ini sudah sejajar dengan gaya sentripetal. Kita ingat gaya sentripetal arahnya menuju ke pusat lingkaran. Sehingga N dan W yang sudah sejajar gaya sentripetal tidak perlu diuraikan lagi. Tinggal kita menerapkan persamaan sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan untuk soal A adalah gaya normal di titik A dan B. Untuk soal B, kecepatan maksimum mobil ketika berada di A. Di titik A berlaku sigma F A sama dengan mv kuadrat per R. Sigma F-nya apa? Karena yang menuju ke pusat lingkaran adalah W, maka W bertanda positif. W min NA sama dengan mv kuadrat per R. Nah, maka di sini NA sama dengan W dikurangi mv kuadrat per R. W-nya itu adalah M kali G, masanya 2 Newton, berarti di sini 2000 kali 10 dikurangi 2000 kali V kuadrat. V-nya adalah 10, berarti 100 per R-nya 50. Sama dengan ini 50, ini 100, berarti ini 2. 2 kali 2000 berarti 4000. Jadi 20.000 dikurangi 4000 berarti 16.000 Newton. Ini untuk gaya normal di titik A. Sementara di titik B, sigma FB tetap kita pakai persamaan yang sama. Sigma FB sama dengan mv kuadrat per R. Di titik B, gaya yang searah gaya sentripetal, ini pusatnya ada di atas, adalah NB. Maka di sini NB min W sama dengan mv kuadrat per R. Nah, maka NB sama dengan mv kuadrat per R plus W sama dengan 2000 kali 100 per 50 ditambah 20.000.
Jadi sama dengan 24.000 Newton. Nih, ini di titik B. Nah, sekarang untuk soal yang B. Untuk soal yang B ditanya berapa kecepatan maksimum mobil saat di A sehingga tidak lepas dari jalan. Nah, kalau ada persoalan macam ini menanyakan kecepatan hingga tidak lepas, maka kita pakai syarat lepas dari jalan, lepas dari lintasan. Benda akan lepas dari lintasan ketika benda itu tidak bersentuhan dengan lintasan. Kalau tidak bersentuhan berarti gaya normalnya sama dengan 0. Maka tetap kita pakai ini. Sampai sini sama. Jadi sigma F di A sama dengan M V kuadrat per R. Ini sama ya. W min NA sama dengan M V kuadrat per R. Nah ini tadi NA-nya sama dengan 0. Sehingga W itu M kali G sama dengan M V kuadrat per R. M-nya dicoret, maka di sini V kuadrat sama dengan G kali R. 10 kali 50. Maka V sama dengan akar 500. Sama dengan 10 akar 5 meter per second. Nah, kalau ditanya kecepatan maksimum berarti jawabannya ini. Gitu. Tapi kalau ketika ditanya berapa kecepatan supaya tetap berada pada di lintasan, berarti kecepatannya kurang dari 10 akar 5 meter per second. Nih, mudah-mudahan ini membantu pemahaman kalian tentang gerak melingkar di luar lingkaran dan di dalam lingkaran. Di luar lingkaran itu di titik A, di dalam lingkaran itu di titik B. Itu, terima kasih.